Puter. Sudah ya, Pak? Ya, Bu. Frianti, Bu ya. Iya, Pak. Frianti. Oke, Ibu silakan diceritakan apa yang Ibu ketahui tata cara membuat modul ajar. Tata cara membuat modul ajar itu sepengetahuan saya, Pak, karena terus terang baru tahu eh, di SD belum pernah ada sosialisasi juga tentang kurikulum Merdeka. Modul ajar itu bagaimana modul ajar itu bertujuan untuk membantu kita agar kita menyampaikan materi secara berurut sesuai dengan hasil yang akan diinginkan, Pak. Tujuan yang akan diinginkan, Pak. Begitu, Pak. Oke, bagaimana cara kita merancang modul ajar tersebut, Pak? Merancang modul ajar ya, Pak. Iya, Pertama-tama kita tentukan dulu tujuannya, Pak. tujuannya. Mm-mm. Setelah itu, Tujuannya kemudian sebelum melakukan tujuan kita melakukan asesmen awal dulu, Pak. oke. Untuk Mm-mm. apa asesmen awal, Bu? Kenapa, Pak? Untuk apa asesmen awal itu? Asesmen awal itu untuk mengetahui, Pak, mengetahui apa maksudnya gini, mengetahui biar kita paham loh anak itu mengetahuinya sampai mana dulu, kita telusuri dulu apa karakteristiknya, kemampuannya dia, seperti itu, Pak. Yang diinginkan di Kurikulum Merdeka, modul Mm-mm. ajar itu yang seperti apa, Bu? Yang fleksibel, Pak, sesuai dengan keadaan kita, keadaan sekolah, dan terutama sesuai dengan keadaan peserta didik itu, Pak. Sesuai kebutuhannya Eh, masing-masing, karena setiap peserta didik mempunyai latar belakang yang berbeda, mempunyai kemampuan awal yang berbeda tadi, seperti itu, Pak. ada nggak yang harus diperhatikan, Mm-mm. yang perlu diperhatikan di dalam menyusun modul ajar? Ada, Pak. Apa, Bu? Yang pertama tadi setelah kita melakukan asesmen awal, kemudian kita kita sudah tentukan tujuannya, kemudian habis tujuan KKTP-nya itu sesuai dengan nggak dengan tujuan, kemudian lagi, Pak. Hmm, Sampai nanti refleksi, Pak, urutannya, Pak, gitu, Pak, maaf, Pak. Refleksi. Hmm. Sampai akhir refleksi setelah ditentukan dulu langkah-langkahnya kan seperti itu. Oke. Ibu, bagaimana kita menentukan tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajaran ya, Pak, Ya. ditentukan dengan ini, Pak, menganalisis dulu, Pak, menganalisis Apa yang eh, analisis, Bu? peserta didik, Pak, dianalisis, kemudian gaya belajarnya seperti apa, kemampuannya seperti apa, kayak gitu. Ibu kemarin pada saat mengajar mengambil al-hujarat, Bu ya. Iya, Pak, Al-Hujurat ayat 13, Nah, Pak. nah, TP tujuan pembelajarannya Ibu tulis juga al-hujarat. Ya, tujuannya. Dari mana muncul al-hujarat itu, Bu? Kenapa Ibu Al-Hujurat, memilih TP pembelajaran itu, al-hujarat itu? Apa membaca ya, membaca soal al-hujarat, apa memahami iya, membaca? Nah, iya, Pak, itu kenapa Ibu kata memilih al-hujarat? Dari dari mana Ibu dapat itu, Bu? dari elemen yang Bapak share, Pak, yang dari 003 itu kan ada tujuan pembelajaran. Kemudian habis tujuan pembelajaran dia turun ke capaian maaf, 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 Pak. Capaian pembelajaran dulu. Di situ ada Ya, elemen-elemennya, ada elemen hadis dan seterusnya sampai SKI. Saya ngambil Al-Quran hadis. Kemudian setelah itu diturunkan ke alur tujuan pembelajarannya, Pak. oke, oke Bu. Yang saya mau tanyakan, Mm-mm. kenapa Ibu mencantumkan surah Al-Hujarat di TP-nya? Apakah ada di CP yang menyatakan harus Al-Hujarat? Tidak sih, Pak. Cuman materi yang tak ambil hanya itu, Jadi, Pak. Mm-mm. Gimana, Pak? kenapa harus Ibu cantumkan? Kenapa Ibu cantumkan? Alasan Ibu mencantumkan kenapa? Proses berpikirnya,
Kenapa Ibu menulis Al-Hujarat di situ? Dari mana Ibu ambil dalam membuat TP sehingga di situ muncul Al-Hujarat? Apakah ada di CP? Kalau di CP itu hanya ini Pak, Apa di CP, Bu? memahami apa namanya Pak? Memahami tentang Al-Quran itu loh Pak. Baca tulis Apa, Bu? Al-Quran Saya dan putus, Bu. hadis. Baca Al-Quran. Mm. Jadi Al-Hujarat itu Ibu buat sendiri berarti, Bu, ya? Al-Hujurat ya diturunkan menjadi CP atau dari alurnya Pak. Maaf, Pak. Sesuai di modul ajar juga sih Pak Nah, berarti memahaminya ada Pak. yang berarti kalau kayak gitu pemahaman Ibu, Ibu menambah-nambahkan yang tidak ada di CP tapi Ibu tambahkan sendiri. Padahal di CP tidak ada Al-Hujaratnya, Bu. Di situ ayat-ayat keberagaman di situ. Tapi kenapa Ibu menambahkan ke Al-Hujarat, ke Al-Hujuratnya? Jadi itu itu yang saya tanyakan, Bu. Iya Jadi Pak, maaf Pak. Bapak Ibu mengembangkan TP itu berdasarkan apa? Mana pedoman, kemana pedoman Ibu mengembangkan TP tersebut? Pedoman ya Ya, tadinya ngelihat yang di 003 itu Pak, yang di elemen-elemennya itu yang dari TP sampai dari CP dan seterusnya. Nah, terus saya turunkan karena ngelihat buku modul juga sih Pak, terus terang di modul itu kan memang tentang mengkaji dan mengaji dan mengkaji surat Al-Hujurat, Pak. nah di situ kalau Ibu pedomannya ke TP, ke CP pasti tidak muncul Al-Hujurat, Bu. Mungkin akan ketemu nanti Al-Hujurat itu di ATP-nya. Nah, tapi di situ Ibu langsung menulisnya di TP itu sebagai Al-Hujarat memahami. Padahal di situ tidak ada ketemu di bahasa TP, di bahasa CP yang menggunakan Al-Hujarat. Itu Bu yang perhatikan ya. Iya, Dan di Pak. TP tersebut Bapak Ibu seharusnya ketemu tentang yang diharapkan dari CP. Nah, jadi coba Ibu jelaskan dulu ya. CP yang Ibu ambil kemarin tentang ayat-ayat keberagaman, Bu ya. Iya, iya, Pak. Nah, bagaimana Ibu membuat TP dan ATP harus ketemu keberagaman tersebut. Apa yang Ibu lakukannya? Maaf, terus terang, Pak, saya langsung lihat dari modul maaf Pak, dari buku saya Pak, dari buku yang ada di sekolah Pak. Oh, itulah Bu. Kita di sini tidak lagi berpedoman penuh pada buku. Iya Jadi, Pak, maaf Pak enggak. oke, berarti tidak ketemu Bu ya. Iya Jadi Pak, ada. coba yang Ibu pahami saja dulu sekarang, bagaimana biar ketemu keberagaman itu, anak paham keberagaman itu, bagaimana cara Ibu membuat TP dan membuat ATP itu. Ya setelah ketemu TP-nya tadi kan kata Bapak Al-Quran dan keberagaman. Setelah TP-nya Ya, ketemu itu, maka saya turunkan ke KKTP. KKTP-nya baru semestinya surat Al-Hujurat ya Pak ya. kita belum ke KTP Bu, masih di TP. Iya. Di TP ke ATP-nya Bu. Bagaimana biar ketemu dia eh, apa keberagaman tadi Bu. Itu Berarti yang kita ingin. Hmm. berarti ATP-nya keberagaman, CP-nya baru yang surat Al-Hujurat gitu Pak ya maksud Bapak ya Pak ya. Bukan Bu, saya Ibu kan panutannya salah Bu ke buku. Ibu, saya tanyakan Ibu kan tadi panutannya ke CP. Ya, Mm-mm. Mm-mm. CP tidak ada al-mujarat. CP yang ada tentang ayat-ayat keberagaman. Nah, dari CP tersebut Ibu kan buat TP. Mm-mm. Nah, dari TP itu akan dibuat ATP. Jadi pertanyaan saya, biar di ATP itu apa yang Ibu tulis, ya, apa yang Ibu lakukan di ATP itu supaya dia mencapai ke CP ayat-ayat keberagamannya. Jadi nanti setelah diajarkan oleh Ibu, berarti ada pada anak itu dia sudah mampu menjelaskan ayat-ayat keberagamannya. Seperti apa Ibu buat alurnya di ATP? Oh, semestinya saya
saya tentukan tujuannya dulu ya Pak ya, kemudian baru Iya, diidentifikasi Bu. topik, Oh. kemudian baru membuat rencana, baru metode gitu-gitu ya Pak ya. Yang Ibu pahami aja, Bu. Ya, Yang Ibu pahami saja, Bu. Saya cuma menanyakan yang Ibu pahami saja. iya. Kalau sepengetahuan saya gitu Pak, TP-nya tadi memang saya yang salah Pak. TP-nya itu semestinya tentang Al-Quran dan keberagaman, kemudian nanti topiknya baru nanti Al-Hujurat Pak. Kalau ke itu, kenapa Ibu buat berbeda di modul ajarnya, Bu? Yang Ibu ajarkan kemarin berbeda. Nggak tahu Pak, ngeblank Pak, maaf Pak. Oke, Ibu, di Al-Hujarat itu, Bu, bagaimana kita membuat pembelajaran project problem based learning-nya? Ya, bagaimana anak pada ataupun pada keberagaman itu, anak kita praktekkan mengajar dan menggunakan eh, problem based learning. Eh, Pertama-tama saya ngasih pematiknya gini Pak. Di kelas itu terdiri dari apa saja? Maksudnya dari bermacam-macam Pak, dari laki dan perempuan, kemudian dari suku-suku yang berbeda. Nah, saya kasih pematik seperti itu dulu. Nah, terus saya kasih apa namanya? Saya bagi kelompok, kemudian anak-anak tak suruh suruh memecahkan gimana sih keberagaman menurut kalian itu seperti apa gitu Pak. Oke, Bu. Lanjut, Bu. Oke, Bu. Ibu, bagaimana Ibu mengetahui bahwa modul ajar yang Ibu buat itu sudah mencakup sesuai yang diminta oleh apa istilahnya oleh standar yang minimum ataupun maksimum. Apa yang harus ada di modul ajar itu, Bu? Yang di modul ajar itu yang mencakup semuanya, Pak. Ada penilaian kemampuan kemampuan siswa, kemudian pengetahuan, keterampilan, sikap sampai kontekstualnya, Pak. Di modul ajar salah Hmm, satunya ada diminta instrumen ataupun asesmen, ya, iya, asesmen Pak. sumatif. Bagaimana Ibu mengembangkan asesmen sumatif itu yang meningkatkan critical thinking ataupun creative thinking? Kalau untuk sumatif kasih soal, Pak, berupa latihan soal, Pak. Latihan soal Ya, itu soal itu untuk apa, Bu? Untuk melihat apa? untuk sejauh mana anak itu kemampuan anak tersebut dalam memahami materi, Pak. Jadi critical thinkingnya, creative thinkingnya di mana Ibu lihat? Dari dari pengamatan, Pak, selama mereka dibagi kelompok itu eh, aktif atau tidaknya anak-anak dalam kegiatan kelompok itu Pak terkait materi yang diberikan Pak. Critical thinking itu seperti apa, Bu? Berpikir kritis itu seperti apa, Bu? Berpikir sesuai pemahaman peserta didik Pak, sesuai pemahaman masing-masing Pak. Itu masing-masing. Oke, Bu. Kita lanjut, Bu. Ibu dalam mengajar di kelas, Ibu pasti menggunakan materi-materi tertentu. Ya, Iya, Pak. pertanyaan saya, bagaimana Ibu memilih materi esensial, ya, dan bagaimana mengembangkan materi esensial tersebut? Materi esensial itu materi yang menurut saya hmm, Kasusnya, Bu, tadi kasusnya Ibu di keberagaman. mm, Keberagaman itu apa materi esensial di keberagaman itu, Bu? tentang eh, memahami hadis Pak, hadis keragaman terkait yang tertera di surat Al-Hujurat Pak. Oke, bagaimana Ibu mengajarkan hadis tersebut ataupun ayat hujarat tersebut?
Bagaimana langkah ibu mengajarkannya? Pertama-tama memperkenalkan, membacakan hadis yang terkait itu. Setelah itu anak-anak tak suruh mengamati dan apa namanya Pak, mengidentifikasi apa saja yang ada di hadis tersebut, penjelasan hadis tersebut Pak. Ibu ada nggak mengidentifikasi di materi tersebut tadi ujarat yang mana faktualnya, yang mana konseptualnya, yang mana proseduralnya, dan bagaimana metakognisinya? Prosedurnya tak suruh mengamatin tadi Pak. Terus kalau konsepnya kan materi keragaman tadi, hujurat sama hadis. Terus apa lagi Pak? Maaf Pak. Iya Bu, pertanyaan saya begini Bu. Ibu mengatakan al-hujarat, ayat keberagaman itu mengambil al-hujarat. Ya. Mm-mm. Di materi al-hujarat itu Bu, ya Mm-mm. al-hujarat, mana yang Ibu perkenalkan ke anak, oh ini faktualnya ini, oh ini konseptualnya, oh ini proseduralnya. Ada nggak Bu itu? Ada. Bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu? Bisa Ibu jelaskan contohnya mana faktualnya di al-hujarat, Oh, mana konseptualnya? kalau di Al-Hujurat itu pertama-tama anak-anak membaca, Pak. Setelah membaca, Ya. anak-anak mengenal dulu, Pak. Mengenal, kemudian membaca. Setelah membaca, anak-anak mengartikan. Setelah mengartikan, anak-anak menjelaskan pesan pokok yang terkait dengan hadis tersebut, baru nanti terakhir melafalkan, Pak. Melafalkan Jadi surat Al-Hujurat itu. yang faktualnya mana Bu? Faktualnya? Fakta itu, fakta di ujaran itu apa Bu? Fakta di materi Ibu itu apa faktanya? Faktanya, faktanya eh, tentang membaca, Pak. Ibu tahu nggak fakta itu apa Bu? Fakta itu yang terjadi, kenyataan yang terjadi. Yang kenyataan terjadi itu apa? Kenyataan fakta di materi Al-Hujurat itu ya apa fakta di situ Bu? Faktanya guru untuk mengetahui sejauh mana peserta didik sudah bisa membaca atau belum Al-Quran. Karena kan peserta didik ada yang sudah Al-Quran, ada yang belum gitu Pak. Jadi kalau yang sudah kemungkinan besar sudah bisa membaca walaupun mungkin dengan tajwid yang belum pas. Tapi kalau yang ikro memang perlu bimbingan Pak. Karena kan mereka belum bisa membaca. Oke, baik Bu. Ini teknik asesmen Bu ya. Mm-mm. Ibu teknik asesmen ada berapa? Teknik asesmen asesmen dalam kurikulum Merdeka. Adapun yang dilakukan dan dipraktekkan dalam kelas. Asesmen formatif, diagnostik, summatif, terus autentik, Dia- Pak. Termasuk norm. Diagnosis itu masuk mana Bu? Kenapa, Pak? Diagnostik itu masuk ke mana asesmen tuh? Ke jenis asesmen mana dia? Diagnostik itu pertama-tama, Pak. Kayak kita biar mengetahui loh, Pak. Oh, anak ini masih Al-Quran. Oh, anak ini masih Iqra, pantesan dia belum bisa baca. Gitu loh, Pak. Kalau diagnosis. Itulah masuk ke mana dia? Masuk ke formatif apakah ke sumatif? Diformatif, Pak. Formatif. Oke, sumatif itu asesmen apa, Bu? Kalau summatif itu kalau kita sudah menjelaskan dan kita pengen menguji oh, anak itu sudah menguasai belum materi yang sudah diberikan, itu baru summatif, Pak. Ber- Sepengetahuan saya, Pak. Berarti yang ditinjau, yang di asesmen sumatif itu materi, Bu ya? Iya, Pak, terkait materi kita memberikan soal biar kita tahu anak itu sudah menguasai atau belum materi yang Oke, diberikan Bu. sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, Pak. Kalau Jadi untuk mengetahui bahwa mm, anak itu sudah memahami kompetensi yang diharapkan di TP, mm, itu dilakukan di asesmen mana, Bu? di asesmen sumatif, Pak. Tadi Ibu bilang materi. Yang benar apa, Bu? Gimana, Pak? Maaf, Pak. Nah, tadi Ibu sampaikan sumatif itu materi, Bu, untuk mengetahui materi. Iya, berupa Nah, soal anak itu sudah menguasai apa belum materi yang disampaikan itu menurut saya ya, sumatif seperti itu. iya itu kan menurut Ibu bilang. Tadi saya Mm, tanya Ibu, untuk mengetahui bahwa kompetensi yang diharapkan di TP tersebut sudah ada pada anak, ya kompetensi yang ada pada TP sudah ada pada anak,
itu dilakukan pada asesmen apa? Objektif, Pak. Objektif. Objektif itu apakah bagian asesmen? Apakah dia jenis asesmen? Kalau nggak di autentik, Pak, yang bisa dibuktikan. Otentik, apakah itu jenis asesmen? Bu, Ibu Evri, berarti Ibu tadi yang di asesmen sumatif itu bukan materi Bu, tetapi kompetensi yang diharapkan, ya beberapa TP digabungkan. Kenapa kita ingin melihat kompetensi yang diharapkan di TP sudah ada atau tidak? Iya, Oke, Pak. Bu Epi, silakan dipresentasikan P5-nya. Saya cuma mau lihat judul saja, ya. Setelah itu tema dimensi apa dipakai, langsung langkah-langkahnya dan asesmennya. Ini, Pak, materi Ya. media pembelajaran saya P5 yang saya angkat. Yang pertama, saya mengambil gaya hidup berkelanjutan. Itu ada di kelas 4, fase B. Dimensi yang saya ambil ada dua, Pak. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan gotong royong. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu elemennya ada elemen alam, subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi, akhir fasenya memahami keterhubungan antara satu ciptaan dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Yang B menjaga, maaf, subelemen yang kedua menjaga lingkungan alam sekitar. Akhir fasenya terbiasa memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkup serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Itu dimensi beriman. Kalau dimensi bergotong royong, ada dua elemen yang saya ambil. Yang pertama kolaboratif, subelemennya kerjasama, kemudian akhir fasenya menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kemudian elemen yang kedua yang saya ambil yaitu kepedulian, tanggapan terhadap lingkungan sosial, tanggap terhadap lingkungan sosial, itu elemennya. Kemudian akhir fasenya, peka dan mengapresiasi orang-orang di lingkungan sekitar, kemudian melakukan tindakan untuk menjaga keselarasan dalam berealisasi dengan orang lain. Itu kemudian setelah saya mengambil itu, pertama-tama saya melakukan pematik terkait sampah. Ini di gambar ini, Pak, ini real, ini sampah yang ada di sekolah saya. Nah, di pematik ini saya menanyakan kepada siswa apa yang kalian rasakan dengan lingkungan yang seperti ini. Kemudian di sini siswa dibimbing untuk untuk menemukan atau mengenali sampah-sampah yang terkait tadi yang dipoto tadi. Kemudian saya tunjukkan lagi di sini eh, ada contoh halaman yang bersih. Anak-anak tak suruh bayangin kalau tadi kan lingkungannya yang kotor itu dampaknya seperti apa. Dan ini nanti kalau yang suasananya seperti ini pun dampaknya seperti apa bagi kesehatan. Kemudian anak-anak saya tunjukkan juga cara menjaga lingkungan yang bersih itu seperti apa. Mereka harus ngapain seperti itu. Ibu, langsung saya ke alurnya aja, Bu. Alurnya.
Secara garis besar, kegiatan ini akan dibagi menjadi 4 bagian, Pak. Setelah melakukan tadi, Alur Bu, langsung ke alur Bu. Ke alur saja Bu. alurnya nggak. Langkah-langkahnya. Setelah anak-anak mendiagnosis jenis-jenis sampah, mereka setelah mengetahui mana sampah organik dan anorganik, mereka tak bagi kelompok untuk membuat suatu proyek, Pak. Proyek pemanfaatan limbah sampah yang ada di sekitar sekolah. Itu alurnya, Pak. Lalu kan ada 4 Bu, pengenalan konteks Ya, organisasi mana Bu di situ? yang pengenalan yang tadi, yang foto tentang tak tunjukin foto yang halaman yang kotor sama halaman yang bersih, apa yang mereka rasakan itu kan di mana tadi Pak? Bentar Pak, maaf Pak. Ibu, Bentar Pak, maaf Pak. Iya, bentar Pak. mana alurnya Bu? Alurnya itu pengenalan Pak. Pertama-tama Iya. Mana yang Ibu lakukan di pengenalan itu mana Bu? Yang saya pertama. menunjukkan tadi Pak, media visual tadi. Tapi Ibu, nggak ada visual tadi yang foto tadi Pak. nah, Kemudian memperkenalkan jenis-jenis sampah itu pengenalannya kepada murid. Itu di alur pengenalan. Kalau di aluran kontekstualisasi, anak-anak tak suruh menganalisis dampak dari lingkungan yang bersih itu apa dan dampak lingkungan dan menganalisis lingkungan yang kotor itu dampaknya seperti apa. Kemudian Ibu maksud saya Bu, mm, kita melakukan P5 itu ada apa tahap yang harus kita lakukan dalam membuat P5 Bu? Ibu sebutkan saja tahap apa saja Bu? ada pengenalan, ada Hah? kontekstualisasi, ada aksi, kemudian setelah aksi ada refleksi Pak. Di sini mana Bu itu? Nggak saya cantumkan Pak di Oke, baik Bu. itu adanya di Asesmen, LK saya Pak, di LK asesmennya 10. ada Bu, asesmennya. Mana asesmennya Bu? Bentar ya Pak. Asesmennya mereka tak suruh mengungkapkan pendapatnya Pak setelah melihat gambar tadi, gambar Bu, sampah tadi. rubriknya ada Bu, rubriknya. Rubriknya tidak juga Pak, nggak tak cantumin di sini, adanya di LK yang 10 itu Pak. Oke Bu, coba Ibu ceritakan ke saya yang Ibu Mm-mm. pahami tentang membuat P5 bagaimana Bu? Membuat Proses pelima tadi membuat kan, P5 itu Bu. setelah pengenalan tadi ya Pak ya, setelah pengenalan, kemudian konteksnya apa, konteksnya saya ambil observasi lingkungan, yaitu uh, mengamati tentang limbah plastik khususnya. Kemudian setelah masuk kontekstualisasi, saya ke aksi, Pak. Aksinya, peserta didik merumuskan berbagai kegiatan yang dapat dilakukan aksi nyata, mengatasi masalah tersebut, mengadakan diskusi, kemudian apa namanya, mereka tak suruh meningkatkan mereka dapat mengadakan diskusi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bernalar kritis, menyikapi kebersihan, dan membuat kreasi dari karya sampah-sampah yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Itu di aksinya, Oke Pak. Bu. Oke baik Bu, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Boleh di stop screen-nya udah cukup Bu. Dan boleh di stop recordnya Bu.